Mungkin sudah saatnya bangsa ini berdiskusi secara terbuka. Apakah hukuman bagi koruptor sudah cukup memberi efek jera? Apakah penyitaan aset sudah maksimal? Apakah sistem pengawasan sudah benar-benar mampu mencegah korupsi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah akan menentukan masa depan Indonesia. Korupsi bukanlah hanya sekedar mencuri uang negara. Korupsi adalah mencuri masa depan anak-anak Indonesia. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan membiarkan kejahatan luar biasa ini dihukum dengan cara yang dianggap belum mampu menimbulkan efek jera? Tentu saja itu pendapat kita sebagai masyarakat. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Nusantara memang mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu pertanyaan yang dari dulu selalu menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa korupsi di negeri ini seakan tidak habis-habis? Sudah berkali-kali pejabat ditangkap. Sudah berkali-kali operasi tangkap tangan ditangkap. Sudah berkali-kali rakyat dibuat marah. Tetapi korupsi selalu muncul dengan wajah baru. Mengapa? Karena begitu banyak masyarakat yang merasakan hukuman yang dijatuhkan belum memberikan rasa takut yang cukup. Ada yang dipenjara beberapa tahun, ada yang setelah terbebas masih bisa menikmati harta sisanya, ada yang kembali hidup mewah. Sementara rakyat yang menjadi korban harus bertahun-tahun menanggung akibatnya. Padahal korupsi bukanlah sekedar mencuri uang negara saja. Korupsi berarti mencuri pembangunan, mencuri sekolah, mencuri rumah sakit, mencuri jalan, mencuri masa depan anak-anak Indonesia. Setiap rupiah yang dikorupsi itu adalah hak rakyat, hak petani, hak nelayan, hak guru, hak tenaga kesehatan, hak anak-anak yang ingin belajar dengan fasilitas yang lengkap. Karena itulah tidak sedikit masyarakat yang mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan hukum yang jauh lebih berat bagi koruptor, termasuk hukuman mati yang ditentukan oleh undang-undang. Tujuannya bukanlah untuk balas dendam, melainkan agar muncul efek jera yang luar biasa. Dan namun di sisi lain ada pula pandangan bahwa yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap pelaku pasti tertangkap, pasti diadili seadil-adilnya, dan seluruh hasil korupsinya disita oleh negara. Apapun bentuk hukuman yang dipilih oleh bangsa ini, satu hal yang tidak boleh ditawar adalah ketegasan. Koruptor tidak boleh lagi merasa bahwa korupsi itu adalah perjudian yang menguntungkan. Kalau berhasil, hidup mewah. Kalau tertangkap, hukumannya masih dianggap ringan. Logika seperti inilah yang harus diputus. Indonesia adalah negeri yang kaya. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat luas, sangat kaya, sangat luar biasa. Kita memiliki penduduk
yang besar. Kita memiliki generasi yang cerdas. Jangan biarkan semua itu dirampas oleh segelintir orang yang mengutamakan kepentingannya pribadi. Mungkin sudah saatnya bangsa ini berdiskusi secara terbuka. Apakah hukuman bagi koruptor sudah cukup memberi efek jera? Apakah penyitaan aset sudah maksimal? Apakah sistem pengawasan sudah benar-benar mampu mencegah korupsi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah akan menentukan masa depan Indonesia. Karena negara maju bukan hanya dibangun oleh gedung-gedung yang bagus, tinggi, rumah-rumah mewah, tetapi dibangun oleh kejujuran dan dibangun oleh penegakan hukum dan dibangun oleh pemimpin serta rakyat yang benar-benar amanah. Semoga Indonesia menjadi negeri yang semakin bersih, semakin adil, dan semakin sejahtera untuk generasi yang akan datang. Generasi anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Besi ditempa menjadi pedang. Pedang dijaga dengan keberanian. Negeri mulia bukan karena uang, tetapi karena tegaknya keadilan. Kalau amanah dijunjung tinggi, rakyat pun hidup penuh harapan. Mari sama-sama kita jaga Ibu Pertiwi agar berjaya sepanjang zaman. Saya sedang tidak mengajak siapapun untuk membenci siapapun. Saya hanya ingin kelak anak-anak dan cucu kita kelak hidup di Indonesia yang lebih baik dan lebih jujur dari hari ini. Jika juga itu harapan tuan-tuan sekalian, mari kita jaga negeri ini bersama. Saya Beni Budaya.